Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fania Febri Maharani dengan NIM 222111059 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6E. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal bantuan hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah bantuan hukum ekonomi syariah, di mana saya memilih jurnal penelitian yang berjudul Peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang. Dalam penelitian tersebut terdapat 5 pembahasan, yaitu diantaranya: pertama, pengertian paralegal; kedua, macam-macam paralegal; ketiga, unsur-unsur paralegal; keempat, syarat-syarat paralegal; serta yang terakhir yaitu peran paralegal. Selanjutnya, yang melatar belakangi dalam penelitian tersebut yaitu bahwasannya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum atau juga dikenal dengan Ristat yang sudah memberikan tempat tertinggi terhadap hukum, yang berarti bahwa setinggi dan serendah atau sekaya dan semiskin apapun kedudukan seseorang, maka tidak ada yang boleh membantah berlakunya suatu hukum. Salah satu unsur yang penting dalam prinsip negara hukum yaitu dengan adanya pengakuan terhadap persamaan di hadapan hukum. Asas equality before the law dikatakan sebagai elemen penting dalam prinsip negara hukum. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga manusia yang memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang status sosialnya. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin sebagai jaminan keadilan bagi setiap orang penyelenggara bantuan hukum kepada warga negara, merupakan upaya untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan terhadap keadilan. Dengan adanya bantuan hukum diharapkan bisa mencegah dari segala perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi atas diri tersangka atau terdakwa yang tergolong kepada masyarakat miskin, sehingga tercapai proses hukum yang adil. Oleh karena itu, setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik dalam perkara perdata, pidana, ataupun sengketa tata usaha negara. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangatlah penting agar bisa membantu menjangkau akses keadilan bagi masyarakat miskin sebagai pencari keadilan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak bertahan lama setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Hum/2018 menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 dalam peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, karenanya tidak berlaku secara umum. Sehingga bantuan hukum oleh paralegal masih kurang efektif di Indonesia karena peran paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum sangat urgent eksistensinya, mengingat banyaknya masyarakat miskin dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, serta banyaknya jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas, khususnya di Kota Padang, sehingga tidak sebanding dengan jumlah advokat yang tersedia.
Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut, menekankan pada peranan paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian adalah kerangka landasan yang digunakan untuk mendapatkan data secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam jurnal penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, mengenai pembahasan yang pertama yaitu pengertian paralegal. Paralegal merupakan seorang bukan sarjana, akan tetapi mempunyai pengetahuan dasar tentang hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Istilah paralegal dalam sistem tata hukum dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 9 dan Pasal 10. Selanjutnya, mengenai pembahasan yang kedua yaitu macam-macam paralegal. Di sini, macam-macam paralegal terbagi menjadi 3, yaitu pertama legal aid. Legal aid yaitu pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terkena suatu kasus atau perkara, dikhususkan bagi masyarakat yang miskin atau tidak mampu. Yang kedua yaitu legal assistance, di mana pemberian jasa bantuan hukum atau juga dikenal dengan advokat yang memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mampu membayar atau secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Dan yang terakhir yaitu legal service, di mana pelayanan hukum di sini lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap sengketa dengan jalan menempuh perdamaian. Selanjutnya, mengenai pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur paralegal. Di sini unsur-unsur paralegal terbagi diantaranya yaitu yang pertama, orang yang dapat menerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu karena faktor kemiskinan. Yang kedua, orang yang tidak mampu membuktikan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Kades oleh setempat. Dan yang ketiga yaitu pemberi bantuan hukum dapat diberikan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Yang keempat yaitu pemberian bantuan hukum oleh pengacara dapat dilakukan secara aspek perdata maupun aspek pidana. Dan yang terakhir yaitu pemberian bantuan hukum diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selanjutnya, mengenai pembahasan yang keempat yaitu syarat-syarat paralegal. Di dalam pasal 4 Permenkumham nomor 1 tahun 2018 ditentukan bahwa untuk dapat menjadi paralegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, berusia paling rendah 18 tahun. Ketiga, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, mengenai pembahasan yang terakhir yaitu peran paralegal. Di dalam jurnal penelitian ini disebutkan peran paralegal diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendidik dan melakukan penyuluhan hukum. Yang kedua, melakukan analisa sosial. Yang ketiga, melakukan advokasi termasuk pengawasan pengadilan. Yang keempat, pendampingan atau mediator. Yang kelima, memberikan bantuan hukum. Yang keenam, membangun jaringan kerja. Yang ketujuh, memberikan dorongan. Yang kedelapan, mendokumentasikan kasus-kasus. Yang kesembilan, membantu menyusun konsep-konsep. Yang kesepuluh, membantu menerjemahkan, menjelaskan masalah hukum pada komunitas. Dan yang terakhir yaitu mendorong terbentuknya organisasi masyarakat membantu dan bekerja sama dengan pengacara atau advokat. Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum terutama kepada masyarakat miskin di Kota Padang memang sangat penting dan dibutuhkan sekali karena paralegal itu direkrut oleh penerima bantuan hukum. Berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum
terutama bagi masyarakat miskin, memang sangat dibutuhkan dan memang sangat penting. Karena dengan mengingatnya jumlah penduduk di Indonesia, terutama masyarakat yang miskin dan buta hukum, masih sulit mendapatkan akses terhadap keadilan. Dan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang padat dan menyebar di wilayah yang luas, khususnya di Kota Padang. Saran dari saya sebagai masukan dan kontribusi sebagai pembaca, yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan paralegal yang sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka untuk memberikan bantuan hukum pro bono secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.